Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, kembali saat sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rumah Tuhan. Sekalipun kita berjauhan, Bapak Ibu Saudara ada di rumah dan kami ada di tempat ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Amin. Siapkan hati kita menyembah Tuhan. Bila tubuh jiwa roh kita berfokus kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Sama-sama satukan hati kita angkat pujian. Kau Allah yang setia, dengan apakah ku balas kebaikan. Haleluya, terima kasih. Katakan kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kasih
nama-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup, yang tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami yakin dan percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya Tuhan beracara dalam ibadah kami. Kami serahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang Allah yang tidak berubah. Angkat pujian ini sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Amin. Tetapi kita punya Yesus yang tetap ajaib buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Angkat pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Terima kasih. Amin. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup
bersyukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Menjadi doa kita pada saat sore hari ini. Bersabda amin dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Ku percaya, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Benar Tuhan Yesus. Inilah bahagian kami yang kami harus lakukan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap berpegang kepadamu Tuhan. Inilah rindu kami. Sebab itu bantu kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus sejak ini. Engkau memberikan lagi firman yang meneguhkan kami. Untuk kami tetap percaya kepadamu Yesus. Kau menaruh pengurapan baru atas hamba-Mu. Kau menaruh karunia berkata-kata. Sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu itulah isi hati-Mu bagi kami. Diberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang beribadah sejak ini. Kami semua menikmati berkat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu dan siap melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara yang ada di rumah? Tetap sehat bukan? Tetap semangat. Haleluya. Kita semua sedang di karantina. Tapi percayalah, karantina yang terjadi ini semua membawa kebaikan buat kita. Saya teringat saudaraku pada waktu bulan April, tepatnya Jumat tanggal 10. Hari Jumat. Itu Jumat Agung. Kita rayakan memperingati akan peristiwa kematian Yesus. Dan setelah Yesus mati di kayu salib, hari yang ketiga dia bangkit. Dan pada hari Minggu bulan April itu, tepatnya tanggal 12 April, kita juga ibadah memperingati kebangkitan Yesus. Jadi kita sudah melewati dua fase ini. Kita beribadah memperingati kematian Yesus. Hari Minggu kita beribadah memperingati kebangkitan Yesus. Dan sekarang kita berada pada minggu-minggu kebangkitan. Karena kalau menurut sejarah atau almanak atau kalender, nanti pada hari Kamis
kita akan memperingati Yesus naik ke sorga. Jadi ingat saudaraku, dari sekarang saya ingatkan, pada hari Kamis nanti kita akan juga melakukan ibadah. Karena suasananya masih kita belum bisa ada di gereja, kita masih beribadah online di rumah-rumah. Sebab itu siapkan diri saudara dengan baik di saat kita beribadah. Dan hari-hari yang kita jalani, saya katakan tadi kita berada pada minggu-minggu kebangkitan Yesus. Sebab itu saya ingin menyampaikan lagi saudaraku satu peristiwa, makna, tujuan dari kebangkitan Yesus. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayat 9. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 1, maksud saya 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Kita nggak usah baca secara keseluruhan ayat ini, tapi saya ingin baca ayat per ayat sesuai dengan penjelasan. Jadi awal mula yang kita akan baca 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Mari kita akan membuka firman Tuhan ini dan kita akan baca bersama-sama. Tapi walaupun saudara di rumah, ingat tetap sikap berdiri dalam membaca firman Tuhan. Yuk kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita lihat dalam Petrus ini dikatakan bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati memberi suatu hidup. Dengarkan baik-baik. Kebangkitan Yesus memberikan suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Jadi tema kita senja ini dalam ibadah yang kedua. Hidup yang penuh pengharapan. Itu tema kita. Nah saudaraku, pertanyaannya, pengharapan itu ada di mana? Semua kita manusia punya pengharapan, bukan? Ada sesuatu yang kita inginkan, yang kita ingin capai, itu pengharapan. Tapi berbeda dengan pengharapan yang diberikan oleh Yesus saat dia bangkit. Sebab itu saya memberikan satu pertanyaan. Ada di mana pengharapan itu yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia bangkit dari kematian? Kita baca ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Kalimat berikut, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Ada di mana pengharapan yang dijanjikan Yesus ketika dia bangkit? Firman Tuhan katakan pengharapan itu tersimpan di sorga. Sampai Alkitab menjelaskan pengharapan itu tidak akan tercemar. Pengharapan itu tidak akan layu. Karena dia tersimpan di sorga. Wow. Apa arti pengharapan yang tersimpan di sorga? Artinya apa saudaraku? Artinya bahwa stok pengharapan yang dijanjikan Tuhan buat umatnya, saudara saya, tidak akan pernah habis. Wow. Selalu ada situasi apapun, selalu ada pengharapan itu. Stok yang ada dalam dunia terbatas dan bisa habis. Pengharapan yang diberikan Yesus tidak akan pernah habis. Stoknya tidak pernah akan kurang karena dia disimpan di sorga. Kita maju terus. Pengharapan seperti apakah yang tersimpan di sorga? Saudara mau tahu bukan?
Yuk kita baca lagi firman Tuhan ini. Ayat yang ke-5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Pengharapan apakah yang tersedia tersimpan di sorga? Yang akan memelihara hidup saudara dan hidup saya. Wow, luar biasa. Ini yang tersimpan di sorga. Pengharapan yang tersimpan yaitu kekuatan Allah. Dan kekuatan ini untuk memelihara hidupmu dan juga memelihara hidupku. Oh, luar biasa saudaraku. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi bagaimana cara dia memelihara kita, kekuatan Allah memelihara kita. Kita lihat dulu tentang kekuatan Allah. Kita mundur kepada Kisah Para Rasul. Kita mundur kepada Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua. Beri tanda lagi 1 Petrus ini saudaraku. Pasal yang pertama, karena kita akan kembali kepada 1 Petrus. Pasal yang pertama. Di dalam Kisah Para Rasul tentang kekuatan Allah yang akan memelihara hidup kita. Wow, luar biasa. Mari kita baca ayat yang ke-22. Dan kita lompat saja ayat 24. 2 ayat kita baca tentang kekuatan Allah. Hai orang, saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22 lompat ke-24. Seperti ini bunyinya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Lompat ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia, maksudnya Yesus Kristus, dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Oh, puji Tuhan. Jadi kekuatan Allah yang dimaksud di sini saudaraku, yaitu Yesus yang mati di salib. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah kekuatan Allah yang tersimpan di sorga. Dan kekuatan Allah itu berbicara pribadi Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang sudah bangkit, ada di mana dia sekarang? Dia sudah berada di sorga. Dia di sorga, dia melihat umatnya, dia melihat kebutuhan umatnya yang ada di dunia sampai saat ini. Yesus yang menjadi kekuatan Allah. Dialah menjadi jaminan pengharapan setiap orang percaya yang akan memelihara hidup setiap orang percaya. Oh, luar biasa. Pertanyaannya lagi saudaraku. Bagaimana sih rupa atau bentuk kekuatan Allah yang di dalam Yesus memelihara kita? Dalam rupa apa? Dalam bentuk apa? Kekuatan Allah yang ada di dalam Yesus yang akan memelihara hidupmu dan hidupku. Ayat 22 yang kita baca tadi. Kita temukan, kita sudah baca, gak usah kita baca lagi. Tapi di dalam pembacaan kita temukan bagaimana Yesus yang dari Nazaret, dia yang sudah bangkit itu. Di dalam dia dinyatakan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah. Dan sekarang ada di dalam Yesus. Luar biasa. Rupa pemeliharaan yang diberikan buat saudara saya melalui Yesus yang bangkit. Rupa pertolongannya seperti apa? Dengarkan baik-baik.
rupa atau bentuk pertolongannya itu berupa mujizat, mujizat atau tanda-tanda ajaib. Dengarkan saudaraku, rupa pemeliharaan Tuhan buat saudara saya, bentuk pemeliharaan Yesus di dalam hidup saudara saya, bentuknya seperti apa? Bentuknya, rupanya adalah mujizat demi mujizat. Tanda-tanda ajaib. Untuk mengerti hal ini, tentunya kita tahu apa itu mujizat. Mujizat itu adalah pertolongan Tuhan. Pertolongan Allah di dalam Yesus. Pertolongan yang tidak dapat diukur oleh akal kita. Itu mujizat. Nah, ini cara yang diberikan Yesus untuk memelihara hidupmu dengan hidupku. Dia akan pelihara kita. Dia pelihara saudara saya dengan cara yang luar biasa. Yaitu apa saudaraku? Dengan cara yang tidak bisa kita pikir dengan akal kita. Wow. Sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini cara, ini bentuk pemeliharaannya. Sebab itu kalau saudara mengerti bagaimana cara Tuhan di dalam Yesus memelihara hidupmu, saya yakin tidak ada keraguan kita melangkah hari-hari ini di tengah yang situasi yang sulit. Karena ada cara yang di luar akal kita yang kita akan peroleh dari Yesus. Contoh yang lebih memungkinkan, mudah kita mengerti. Mujizat atau pertolongan Tuhan yang di luar akal kita. Kita sudah tahu ayat ini, kalau saudara rajin baca Alkitab saudara tahu. Coba kita buka 1 Korintus pasal 2. Sering kita baca ayat ini tapi saya kembali diberkati luar biasa. Dan saya katakan terima kasih Tuhan. Ada satu temuan yang luar biasa yang membangkitkan imanku. Ketika aku membaca kembali berulang-ulang ayat ini. Yuk kita lihat bagaimana mujizat yang berarti pertolongan Allah yang di luar akal kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata seperti ini. Dengarkan baik-baik, baca baik-baik, perlahan-lahan. Tetapi seperti ada tertulis. Kalimat berikut. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sering kita baca ayat ini. Kita tahu bahwa cara Tuhan menolong. Apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hati. Hanya sekedar itu. Tapi kalimat ini, dengarkan baik-baik. Ada kalimat 3 kali diulang-ulang. Dan itu menjadi penegasan. Penegasan firman yang penting buat saudara dan saya. Perhatikan penegasan yang pertama. Kalimat yang pertama, apa yang tidak pernah. Penegasan yang pertama, tidak pernah dilihat oleh mata. Penegasan yang kedua dikatakan, dan tidak pernah, kalimat tidak pernah yang kedua. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Penegasan yang ketiga. Dan yang tidak pernah, wow, timbul di dalam hati manusia, itu disediakan Allah bagi yang mengasihi Dia. 3 kali kata tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah. Ditegaskan 3 kali berarti itu sangat penting. Kalau mungkin dikatakan tidak pernah hanya 1 kali, mungkin itu belum terlalu tegas. Tapi kalau sampai diulang 3 kali, tidak pernah, artinya apa? Benar-benar yang tidak pernah kita pikirkan.
Benar-benar yang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong. Benar-benar kita tidak pernah pikirkan. Dan itu disediakan Tuhan. Oh haleluya. Cara Tuhan memang di luar ukuran saudara dan saya. Di luar ukuran manusia. Kadang-kadang kita berpikir mana mungkin. Masa iya. Mungkin pernah kita berpikir dulu. Kita pernah melamunkan sesuatu akan satu kebutuhan. Lalu itu terlewatkan. Lalu sekarang teringat. Berarti itu kan pernah muncul. Tapi ini tidak pernah. Betul-betul tidak pernah. Tidak pernah kita bayangkan. Tidak pernah kita pikirkan. Jadi bukan Tuhan menolong kita, bukan dia mengingat apa yang kita pikirkan dulu. Bukan. Tapi benar-benar yang tidak pernah timbul di dalam hati. Berarti dalam keadaan nol. Yang Tuhan mau menolong kita. Wih, luar biasa. Saya sangat diberkati dengan kata tidak pernah diulang 3 kali. Saya berkata terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita mau ditolong Tuhan dengan apa yang kita pernah pikirkan dulu dan terlupakan. Dan itu jadi hari ini. Kadang-kadang Tuhan bisa lakukan itu. Tapi penegasan ini bukan seperti itu. Benar-benar nol dalam pikiran kita. Benar-benar nol dalam penglihatan kita. Dan itu yang Tuhan sedang sediakan. Dan dia sediakan itu. Nah saudaraku, kita maju terus dalam firman Tuhan. Jadi yakinkanlah cara Allah menolong kita. Saya membahasakan cara menolong kita dengan mujizatnya. Cara menolong kita di luar pikiran kita. Saya menyederhanakan bahasanya seperti ini. Yakinkanlah banyak cara Tuhan untuk memakai orang lain. Banyak cara Tuhan menggerakkan siapapun untuk menolong saudara dan saya. Oh haleluya. Gak pernah kita pikirkan kan? Itu yang Tuhan akan lakukan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong. Contoh yang sederhana, saudaraku, ketika ibu gembala kita sakit. Kami hanya pikir, karena kenapa saya ingin ambil contoh ini? Karena ini masih segar dalam ingatan kita. Kami waktu ke Penang mengantar ibu gembala, saya dengan anak saya Yohan. Kami hanya berpikir mungkin 1 minggu ada di sana. Lalu kami harus pulang. Dan di luar dugaan, tidak pernah terfikir. Ternyata kami harus melewati hampir 2 bulan lebih. Kalau tidak salah 2 bulan lebih kami harus lewati di Penang. Karena kondisi istri saya atau ibu gembala kita. Ternyata dia kena kanker stadium 4. Sifatnya ganas. Waktu kami mendengar peristiwa itu kami hanya berpikir Tuhan bagaimana dengan biaya yang cukup besar. Tetapi di saat itu kami hanya berkata Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh harus berobat di Penang, kami tahu Engkau akan sediakan itu Tuhan. Oh haleluya. Itu menjadi doa kami. Lalu kami tetap menjalaninya saudaraku. Kami tidak pernah tahu berpikir uang akan datang dari mana untuk membiayainya. Tetapi cara Tuhan memang luar biasa. Cara Tuhan di luar apa yang kami pikirkan. Dan ternyata biaya-biaya itu bisa terpenuhi. Dari mana? Enggak ada di benak kami. Enggak ada di pikiran kami. Enggak terpikir dari orang lain yang akan menolong. Tidak terpikir. Tapi Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk membantu meringankan biaya pengobatan. Dan ini bukan sedikit. Bukan sedikit.
nilainya. Nominalnya bukan sedikit untuk membantu meringankan biaya. Ada nilai nominal ratusan juta. Dari mana? Siapa yang bisa lakukan ini? Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Mungkin hari-hari ini kita juga berada pada situasi yang sulit. Kita mau berkata, Tuhan, bagaimana dengan hidupku di tengah situasi seperti ini? Sebelum kita menjawab, saya hanya ingin, sebelum saudara berpikir dengan jawaban saudara, bagaimana mengatasinya situasi yang sulit? Yuk, saya ingin menjawab dengan firman Tuhan. Kita kembali kepada Petrus pasal 1. Rasanya enggak enak, saudaraku, jawaban firman Tuhan di tengah situasi yang sulit, di tengah kebutuhan yang mendesak, di saat saudaraku stok simpanan mulai terkuras. Mungkin mulai kita gemetar melihat simpanan kita, stok kita mulai berkurang, lama-lama mungkin habis. Kita mulai gemetar melihat situasi ini. Lalu jawabannya apa? Saya ingin kembali kepada firman. Tetapi ternyata jawabannya, saudaraku, tidak menyenangkan. Tapi itulah firman. Belajar kita taat. Yuk kita baca 1 Petrus ayat yang pasal 1. Sekarang lompat. Sekarang kita maju ayat yang ke-6. Apa jawaban firman Tuhan di tengah situasi yang sulit? Ayat pasal 1 ayat 6. Mari kita akan baca. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rasanya gak enak jawabannya. Kok begini jawabannya di tengah kesulitan? Bergembiralah. Rasanya kalau pikiran akal kita, rasanya gak bisa kita terima, bukan? Tapi ingat, Tuhan ingin menolong kita dengan mujizat. Dia ingin menolong memelihara kita dengan tanda-tanda mujizat, bukan dengan akal. Sebab itu ketika kita menghadapi juga rindu mendapat jawaban Tuhan di tengah situasi yang sulit, Tuhan juga memberi jawabannya di luar akal kita. Bergembiralah akan hal itu. Bergembira akan hal itu, akan hal apa? Akan pengharapan yang dijanjikan Tuhan ketika dia bangkit dan dia naik ke sorga. Bergembira akan hal apa? Akan pengharapan yang tersimpan di sorga. Bergembira yang tersimpan, bergembiralah dengan pengharapan tersimpan di sorga, yaitu kekuatan Allah yang di dalam Yesus. Jadi jawaban di tengah penderitaan, ingat, kita bergembira. Artinya apa, saudaraku? Kita bukan berlompat-lompat seperti ya sukacita, orang berlompat-lompat, lalu saudaraku tertawa terbahak-bahak. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud bergembira ini, saudaraku, ditujukan ke pengharapan kita kepada Yesus sumber kekuatan. Jadi kata bergembira itu artinya apa, saudaraku? Yang maksud dengan bergembira artinya tenanglah. Atau lebih tepatnya saya katakan, berdamailah dengan diri saudara. Maksudnya apa? Di tengah-tengah situasi yang sulit, kadang-kadang emosi kita yang bangkit. Kadang-kadang kita tidak bisa terima dengan situasi yang sulit. Tapi firman Tuhan katakan bergembiralah sekalipun dalam penderitaan. Kata bergembira ini ditujukan kepada Yesus yang ada di sorga, yang akan memelihara kita. Dan bagian kita dalam bergembira, berdamai dengan diri sendiri. Artinya apa? Belajar kita menerima situasi yang terjadi karena ada Yesus yang akan menolong. Itu arti berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita nggak bisa berdamai, saudaraku, yang ada kita emosi, bukan? Mungkin suami istri di rumah akan ribut. Bisa salah paham.
Sekarang sudah memasuki saudaraku bulan kedua. Ya, kita semua di karantina. Ya mungkin biasanya saudara sibuk dengan kegiatan, berangkat pagi pulang sore atau kadang-kadang pulang malam. Sampai di rumah ngobrol singkat lalu tidur lalu besok berangkat lagi. Sekarang hari-hari di rumah. Mungkin penderitaan ini bisa membuat salah paham. Penderitaan akibat virus COVID ini bisa membuat saudaraku bukan saja salah paham, mungkin akhirnya tidak ada sukacita. Kenapa terjadi? Karena kita dalam situasi yang sulit tidak berdamai dengan diri sendiri. Sebab itu kami katakan, sekalipun ayat 6 katakan, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita atau dalam berbagai-bagai pencobaan, bergembiralah. Berdamailah dengan diri sendiri. Karena ada Yesus. Dia ada di sorga. Tapi matanya dia tidak akan tertutup untuk memandang saudara. Dimanapun saudara berada. Mungkin saudara tengah malam sedang dalam kebingungan. Yesus ada, dia tahu kebingungan saudara. Mungkin saudara satu saat siang hari, mungkin saudara sedang melamun karena memikirkan hidup yang sulit. Yesus, dia tahu kesulitanmu. Sebab itu saudaraku, ayat ini katakan, bergembiralah, saya membahasakannya, tenang atau berdamailah dengan diri sendiri. Karena ada Yesus yang tidak akan membiarkan kita. Dan cara atau rupa pertolongan Yesus, dia akan memberikan pertolongan dengan cara mujizat. Oh, haleluya. Sebab itu saudaraku, kalau kita betul-betul mengerti tentang kebangkitan Yesus, kita akan tidak pernah takut buat hari esok. Kita maju terus dalam firman Tuhan. Pertanyaannya mengakhiri firman Tuhan. Pertanyaannya saudaraku, mengapa kita harus bergembira di dalam kesulitan, dalam penderitaan? Ayat 7 saya baca buat saudara. Perhatikan baik-baik ayat 7 pasal 1. Ayat 7. Maksud 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa firman Tuhan saudaraku. Ternyata bergembira ini bukan bergembira saudaraku tanpa arti. Bukan bergembira melompat tertawa saudaraku secara pikiran kita manusia. Tapi kata bergembira ini membawa kita tenang supaya kita berdamai dengan diri kita karena ada Yesus. Sehingga pertanyaannya mengapa kita bergembira dalam penderitaan? Karena ayat 7 berkata, karena penderitaan itu adalah ujian pemurnian iman saudara dan saya. Ternyata kesulitan yang dialami, ternyata itu merupakan alat Tuhan pemurnian iman. Rupanya memiliki iman juga masih diuji. Sampai memperoleh iman yang murni. Dan iman yang murni ini luar biasa dihubungkan dengan nilai emas. Wah, saudaraku, perhatikan ayat dikatakan iman yang murni itu nilainya lebih daripada emas yang murni. Lebih mahal dari emas yang ada di dunia ini. Wah, iman yang murni ternyata lebih bernilai daripada emas. Saya coba berpikir Tuhan, bagaimana membandingkan emas dengan iman yang murni? Sebab jujur, kalau berbicara kita hidup di dunia, kadang-kadang kita lebih memerlukan emas yang murni daripada iman.
untuk memperoleh iman yang murni, kita harus menang lewati penderitaan. COVID-19 sudah membuat banyak orang menderita. Banyak orang kehilangan penghasilan. PHK di mana-mana terjadi. Wow, saudaraku, semakin sulit hidup ini. Tetapi dalam firman dikatakan ini ujian pemurnian iman. Dan iman yang murni lebih mahal nilainya dari emas yang murni. Saya mencoba mengambil contoh sederhana. Perbandingan sederhana, saudaraku. Emas murni dengan iman yang murni. Contoh emas yang murni. Saya berbicara dari emas yang murni. Contohnya emas yang murni nilainya berubah-ubah. Kemarin nilainya sekian, hari ini nilainya berubah. Dan mungkin satu saat dia bisa turun lagi. Itu nilai berubah-ubah emas murni. Dan emas murni ini hanya memelihara orang yang punya emas. Di dalam kesulitan yang punya emas bisa jual. Tetapi yang gak punya emas gigit jari, saudaraku ya. Emas yang murni bukan jaminan ternyata buat memelihara hidup saudara dan saya. Mungkin saudara masih berpikir kalau simpananku habis, aku masih punya emas. Saudara jual. Tapi bagi saudara yang tidak punya emas berpikir apa yang mau dijual. Emas tidak bisa memelihara kehidupan manusia. Dan berbicara nilai emas, kalau kita mati, kita tidak membawa emas itu. Betul tidak, saudaraku? Itu nilai emas yang murni. Ternyata yang kita simpan kita tidak bawa putih, kita tidak bawa pulang. Nah sekarang kita beralih kepada kita beralih kepada iman yang murni. Ternyata iman yang murni ini lebih mahal dari emas yang murni. Dengarkan baik-baik. Iman yang murni nilainya tidak berubah, saudaraku. Dan iman yang murni yang tidak berubah nilainya. Dia memelihara umatnya dengan mujizat, dengan tanda-tanda ajaib bagi siapapun yang percaya kepadanya. Baik yang punya emas, baik yang tidak punya emas. Iman yang murni akan memelihara saudara dan saya yang memiliki iman yang murni. Iman yang murni memelihara saudara walaupun saudara tidak punya emas. Dan iman yang murni, saudaraku, tidak seperti emas yang murni. Kalau kita mati emas kita tidak bawa, tapi iman yang murni. Kalau Tuhan panggil kita, Dia akan membawa kita masuk kepada kekekalan sorga yang kekal. Itu nilai emas yang murni, bukan? Sebab itu emas yang nilai dunia ini tidak bisa memelihara kita. Tapi bersyukurlah kita punya iman yang murni yang akan memelihara hidup kita. Baik di dunia sampai kepada kekekalan. Bagian akhir firman Allah. Pertanyaannya, bagaimana sih supaya pengharapan kita kepada pemeliharaan Allah, pemeliharaan Allah dalam kekuatan Allah tidak hilang. Sekali lagi, bagaimana supaya bagaimana supaya pengharapan kita akan pemeliharaan Allah itu tidak hilang di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah penderitaan, bagaimana supaya pengharapan ini tidak hilang? Pengharapan kepada kekuatan Allah di dalam penderitaan supaya tidak hilang. Roma 15 ayat yang ke-13. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam doa. Roma 13. Mari kita baca bersama-sama. Roma 15 maksud saya. Ayat yang ke-13. Inilah yang kita harus miliki ini. Supaya pengharapan yang tersimpan di sorga yang ada dalam Yesus.
benar-benar memelihara kita. Sehingga di situasi yang sulit kita percaya ini ujian iman. Sehingga kita memiliki iman yang murni. Dengan iman murni kita terpeliharalah kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Bagaimana kita supaya tidak hilang pengharapan kita? Roma 15 ayat 13. Mari kita baca. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Kalimat berikut. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berarti kita perlu Roh Kudus, saudaraku, yang membuat pengharapan akan Yesus yang memberi kekuatan Allah yang memelihara kita tidak hilang. Sekalipun kita berada di lembah-lembah kesulitan, sekalipun kita berjalan di lembah-lembah penderitaan, tetapi pengharapan tidak hilang. Pemeliharaan Allah nyata dalam kita, yaitu kalau kita terus dibasuh, dilingkupi oleh Roh Kudus. Tolong musik, tolong singer. Roh Kudus adalah pengganti pelayanan Yesus di dunia ini. Yesus sudah naik ke sorga. Sekarang diutuslah Roh Kudus untuk bersama-sama dengan saudara dan saya untuk mengalirkan kekuatan Allah yang akan memelihara kita sekalipun kita berada di lembah-lembah penderitaan. Ada Yesus yang ingin menolong kita. Jangan hilang pengharapan ini, saudaraku. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi kekuatan kita untuk kita terus dipelihara oleh kekuatan Allah. Yesus sudah naik ke sorga. Ada Roh Kudus yang Dia berikan buat kita. Hari Kamis kita akan beribadah memperingati kenaikan Yesus. Kita akan mengerti lebih dalam bagaimana karya Roh Kudus yang dijanjikan buat kita untuk memelihara saudara saya di tengah-tengah situasi yang sulit. Pujian awal kita nyanyikan tadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita nyanyikan pujian ini. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini saudara. Apapun yang terjadi. Oh haleluya. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah katakan, tak pernah kuragukan janji-Mu. Kau berfirman. Ini janjinya buat saudara saya. Janji yang luar biasa. Dia selamatkan kita dalam kesulitan. Oh tiada yang mustahil. Katakan Yesus, ku percaya. Amin, amin. Kita nyanyi bukan karena kita tahu, tapi kita nyanyi. Ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Ini merupakan pengharapan kita kepada Tuhan. Dia berfirman, Dia sembuhkan. Dia bersabda, Dia selamatkan. Akhirnya kita berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nyanyikan menjadi doa kita. Apa pergumulan saudara? Jangan ragu tentang Yesus. Mungkin saudara sedang berada di lembah yang curam. Seolah-olah seperti gelap, engkau melihat ke depan. Nyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan selalu ada mujizat. Mungkin saudara sedang di dalam keraguan, kebimbangan.
Karena melihat sikon yang terjadi, saya ingin katakan tetap ragu tentang Yesus. Dia akan menolong dengan mujizatnya. Dia akan menolong dengan mujizatnya. Nyanyikan lagi dan kita berdoa. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Saya rindu berdoa bersama saudara. Walaupun saudara di rumah, ada Yesus ingin menolongmu. Engkau mungkin sedang dirundung kegelisahan, ketakutan. Mungkin ada air mata kegelisahan keluar dari hidupmu. Saya ingin katakan ada Yesus senja ini, ada Yesus malam ini. Dia ingin melawat saudara dengan mujizatnya. Jangan pikirkan pertolongan itu seperti apa. Karena cara Tuhan menolongmu di luar yang engkau pikirkan. Angkat tangan kananmu ketika engkau butuhkan Yesus saat ini. Taruh tangan kiri di dadamu. Ada Yesus ingin menolongmu. Bapakku dalam sorga, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat umat-Mu Tuhan. Sekalipun mereka ada di rumah-rumah mereka, tapi mata-Mu memandang mereka Tuhan. Hati-Mu ada di rumah-rumah mereka. Engkau tahu tangisan mereka, penderitaan mereka, kebimbangan mereka. Mari Engkau angkat itu Tuhan dalam nama Yesus. Engkau ganti dengan kekuatan baru. Engkau ganti dengan semangat yang baru. Dan mereka melihat Engkau. Mereka tidak ragu dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau menolong dengan cara yang di luar pikiran umat-Mu. Berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, turunkan tangan saudara. Adakah saudara yang sakit? Saya percaya ada kuasa kesembuhan. Angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di tubuh yang sakit. Bapakku dalam sorga, Engkau melihat umat-Mu yang sakit. Mereka perlu lawatanmu saat ini. Mereka perlu jamahan-Mu saat ini. Bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Karena Engkau bekerja dengan mujizat-Mu. Tolong mereka, angkat penyakit itu di dalam nama Yesus. Apapun sakit umat-Mu, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ragu lagi dengan Engkau. Kami punya pengharapan yang penuh kepadamu. Pengharapan yang kekal. Pengharapan akan kekuatan-Mu Tuhan. Yang menolong kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata.
Roh-Mu hidupkan firman itu di dalam hati umat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan saudara kembali duduk. Kita masih akan sampai bagian akhir. Dan percaya kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Siapkan persembahan Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Satu pujian kita akan nyanyikan pada saat malam hari ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan yes, oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan katakan walaupun di rumah ada, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes, oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, walaupun di rumah ada, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikuti Tuhan dalam perjalananku. Melayanimu Tuhan walaupun di rumah aja. Selamanya Tuhan yang membuat suka citaku berkatakan selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya rindu aja kembali Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan pujian Ku Yakin Engkau memberkati aku berlimpah. Ku
setiap janji Tuhan yang tidak pernah lalai di dalam hidup kami. Janji-Mu Tuhan setia di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang melindungi kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, firman-Mu yang menjadi penghibur kami, dan firman-Mu lah yang menjadi penyembuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada janji perlindungan. Dan kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena perlindungan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami terus Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami bawa bangsa negeri ini Tuhan, kami bawa Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang melawat negeri ini, Engkau yang melalukan setiap wabah virus penyakit ini Tuhan. Dan biar kiranya negeri kami sedang berjuang, tapi kami percaya Tuhan, perjuangan belum berakhir Tuhan. Tapi kami percaya hanya tangan Tuhan yang akan menyelesaikan, yang akan menghentikan setiap virus corona ini di negeri ini Tuhan. Engkau melawat bangsa kami Tuhan, Engkau melawat masyarakat negeri kami Tuhan dari mara bahaya, dari kelaparan Tuhan. Bahkan Engkau juga yang menjaga negeri ini Tuhan dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan. Kalau mereka ada yang mau menjarah di negeri ini Tuhan, mari Tuhan Yesus Kau gagalkan Tuhan. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus Tuhan. Negeri kami boleh aman Tuhan. Engkau memberikan hikmat Tuhan, memberikan kemampuan bagi para pemimpin yang bagi negeri ini Tuhan, supaya setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi keputusan mereka Tuhan, itu boleh membantu masyarakat di negeri ini Tuhan. Negeri kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami percaya aparat TNI Polri menjaga negeri ini boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Kalau semuanya sudah beres Tuhan, kami percaya segala sesuatu Tuhan jadikan baik, indah pada waktunya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan pembangunan terus berjalan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, bahkan Engkau melawat setiap jemaat Tuhan yang sakit. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau berikan mereka pengharapan yang baru, Engkau berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan. Sebab di dalam Engkau Tuhan ada pemulihan, ada mujizat, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, di doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita akan masuk di dalam doa berkat. Saudara kedekatan kedua tanganmu, kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak mantu cucumu. Diberkati akan mata pencarianmu. Diberkati buah kandungan keturunanmu. Tuhan akan menaruh engkau di kepala bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Bangga saudaraku dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.